sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang menyertai hati pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, di minggu Advent yang kedua ini firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 4 hingga ayat 13. Mari kita membaca secara responsori. Kita mulai. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang tersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik kita di minggu Advent yang kedua ajak kita untuk berpegang teguh kepada harapan. Berpegang teguh kepada pengharapan. Apa harapan atau pengharapan itu? Ketika saya coba lihat, itu berasal dari kata kawa atau tikwa dari Ibraninya, sedangkan bahasa Yunaninya elpizo, yang artinya percaya, trust. Dan itu sangat berhubungan dekat dengan iman, dan harapan itu menunjukkan itu nanti pasti akan terjadi. Makanya di 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan dan kasih itu menjadi satu kesatuan, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 16 sangat jelas. Dan pengharapan kita, sumber pengharapan adalah Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang pengharapan, ada banyak cara untuk mematahkan harapan kita. Harapan anak-anak, harapan bangsa, harapan keluarga. Tetapi ada banyak juga cara untuk membangkitkan harapan yang redup. Ada banyak juga jalan di mana Tuhan melihat dan membantu setiap orang yang tengah mengalami redupnya harapan dalam hidupnya. Kemarin sesuai dengan program Natal kita mengunjungi yaitu jemaat yang sudah bertahun sakit. Dan saat mengunjungi mereka
dari kami grup 2 dan ada juga grup 1 dan 3, pengalaman kami melihat ternyata saudara-saudara, kalau sesuatu yang tengah kita alami itu lama, panjang, itu bisa meredupkan harapan. Bagaimana? Bisakah saya sembuh? Bisakah saya kembali beraktivitas? Sudah banyak yang saya jalani, sudah banyak juga doa, sudah banyak juga yang coba kami jalani untuk sebuah harapan itu, cita-cita dan masa depan yang mau kami raih. Saudara-saudara, ini juga bagi bangsa kita. Ketika ada minoritas, mayoritas, ketika sebuah kedamaian dicoba untuk dikacaukan dengan yaitu demokrasi. Karena apa? Demokrasi sepertinya selalu memenangkan yang mayoritas. Karena 10 melawan 1 bisa jadi itu kalah. Meskipun yang dikatakan 10 itu adalah salah dan yang dikatakan oleh 1 itu adalah benar. Saudara-saudara, ketika melihat ini, ternyata memang bisa redup harapan kita, pribadi, bangsa, dan apapun itu. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu di kota Roma. Sebagian mereka ingin menghidupi iman percaya mereka, tetapi mereka berada di tengah yang mayoritas orang non-Yahudi, yaitu orang yang belum begitu kuat percaya kepada Tuhan, dan masih banyak para penyembah berhala pada waktu itu. Bangsa Israel ingin dikuatkan, tetaplah berpengharapan, percaya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya coba bangkitkan waktu itu ketika ada orang yang sakit. Memang setiap pribadi yang harus berharap, yaitu dia sendiri harus terkoneksi langsung kepada Tuhan Allah. Kalau koneksinya putus, maka apapun kekuatan kita, kuasa kita, dan lain sebagainya tidak akan sanggup untuk, atau semuanya itu terbatas kekuatannya untuk dapat meraih apa yang menjadi impian kita. Koneksi kita kepada Tuhan Allah, sekecil apapun kita, semungkin tersendiri kita, seorang kita di dalam keramaian itu, ketika kita berharap kepada Tuhan, saudara-saudara, Tuhan akan menghubungkan kita dengan jalannya itu. Bisa jadi saudara-saudara, anak kecil, orang besar, atau orang yang tidak kita kenal, itu diutus Tuhan untuk menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita. Makanya saudara-saudara, ketika saat ada keluarga, ada anak yang sakit, dia terus menjalani kemo, ternyata dia terus ikut dan tidak mau dicekokin oleh orang tuanya. Sudahlah, istirahatlah, istirahat. Tidak, saya harus ke gereja, saya harus memuji Tuhan. Dan saudara-saudara, dengan itu dia terkoneksi langsung dengan Tuhan Allah, bahwa sebenarnya ketika dia bersatu dengan Tuhan Allah, maka itu menggerakkan dirinya nanti sebuah, yaitu impian yang mau kita lihat. Sebelum lebih jauh, saudara-saudara, ada lagi pengalaman yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Ada jenis penyakit, yaitu maaf kalau salah sebut, TBC, ya. Dia harus menjalani pengobatan, dia harus minum obat mungkin sampai 6 bulan. Ada jam-jam yang tertentu. Kalau salah dia atau telat, maka yang sudah 3 bulan dia jalani harus kembali lagi dari nol. Begitu kira-kira. Dan nanti setelah 6 bulan maka dia akan sembuh. Saudara-saudara, kalau harapan kita ya dalam hidup ini untuk memperoleh keselamatan, kita buatlah. Contohnya, kalau di kita Roma ini sangat jelas disebut, jangan berharap kepada hukum Taurat. Kita lakukan hukum Taurat berbuat baik kita sampai 6 bulan, maka
maka kita akan dapat keselamatan itu. Bisa kira-kira? Saya yakin sulit sekali kita menemui itu. Si tua sendiri pun bisa jadi tidak. Pendeta pun kenapa? Karena bisa jadi 1 minggu ini oke, kita kudus begitu, tapi ada saja jatuh kita dan tidak akan mendapat yaitu keselamatan karena jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini sangat indah ungkapan oleh Paulus, ungkapan dari pengalamannya, hidupnya, dan sekaligus ini menjadi firman Tuhan bagi bangsa Israel dan bagi kita. Sumber pengharapan kita itu adalah Kristus Yesus, dan Dia sudah menggenapi, tidak lagi harus melewati hukum Taurat itu, tapi kita sudah disembuhkan, yaitu Tuhan dengan darahnya, sehingga kita ini menjadi anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, harapan itu ada pada Tuhan Allah, dan Dia tidak akan menyia-nyiakan orang yang terus berharap kepada Dia. Yang bisa kita lihat dari orang yang berpegang teguh kepada pengharapan, dia akan diajak, didorong untuk menjadi orang yang berdoa. Menjadi orang yang berdoa. Sebagai contoh, ya, anak-anak muda, misalnya dia sudah sering ke gereja, dia sudah berdoa kepada Tuhan Allah, dan dia sudah sering bertemu dengan pekerjaannya, begitu ya. Kemudian sudah bertemu dengan seseorang, maka kalau dia inginkan itulah Tuhan menjadi pasangan hidupku, maka dia akan tergerak untuk berdoa. Tuhan, tolonglah, biarlah dia menjadi pasangan hidupku. Contoh, dia diajak, terdorong untuk berdoa. Atau kita tadi lihat anak-anak kita bernyanyi di sini, dan saat kita mungkin ada saudara-saudara yang masih anak kecil, kita antar anak sekolah ke sekolah, kita antar ke gereja, maka harapan kita biarlah anak ini yaitu menjadi orang sukses, anak yang takut Tuhan dan sebagainya. Artinya harapan itu mendorong kita untuk berdoa, berdoa untuk memohon kepada Tuhan Allah. Artinya orang yang berharap, dia tidak akan terpisah dengan Tuhan Allah dengan hidup berdoa kepada Tuhan Allah. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat dari harapan itu, orang yang berharap dia akan diajak untuk bergerak. Perempuan yang sudah sakit menahun 12 tahun sakit pendaratan, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia dengar yaitu Yesus, tentang Yesus yang menyembuhkan. Wah, dia percaya. Tetapi masalahnya, Yesus itu mana? Belum datang, begitu. Tetapi saat dia dengar Yesus sudah datang, dia sulit untuk berjalan. Dia terseok-seok untuk berjumpa dengan Tuhan karena dia sudah sakit. Dan dia mengatakan, asal ku pegang saja jubahnya, aku akan sembuh. Artinya dia melakukan gerakan. Dia tidak mau berdiam di tempatnya, dia mau meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa harapan kita? Kira-kira kita sudah buat waktu itu di tahun 2016, awal tahun 2016. Kalau saya, keluargaku, inilah resolusiku di tahun 2016. Apa yang sudah kita raih? Ini sebentar lagi akan kita akhiri 2016. Kira-kira bagaimana? Apakah kita sudah melakukan pergerakan? Apakah kita sudah berdoa? Dan apakah kita sudah melakukan yaitu sebuah usaha yang maksimal supaya itu jalan Tuhan untuk memberkati kita? Jangan lagi muncul di tahun 2017, itu juga harapannya. Kemudian akhirnya Tuhan pun saya mau harapan naswadong dia gula di mana? Bagaimana saya bisa menunjukkan kasihku, berkatku, sedangkan dia tidak berbuat apa-apa? Oleh karena itu, harapan itu akan bisa terwujud ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, berdoa, bergerak,
dan mari kita sabar menantikannya. Nah, saudara-saudara, memang berbicara tentang harapan ini kadang bisa saja tadi mati ya. Ada banyak cara untuk menutup harapan itu. Seperti peristiwa di 5 Agustus tahun 2010 di Chili, peristiwa Copiapo, yaitu 33 penambang itu terperangkap di bawah tanah sepanjang 700 meter. Ini sudah difilmkan juga belakangan ini, karena mereka lebih kurang 700 meter di bawah dan dianggap mereka sudah mati. Sudah lewat 17 hari, tak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Tetapi di hari ke-17 ada sesuatu dari bawah itu ketika melakukan pengukuran tanda-tanda kehidupan. Ada suara, ada sinyal yang mereka beritahu. Akhirnya, saudara-saudara, pencarian itu dilanjutkan lagi, dan mereka 33 penambang itu dapat selamat. Semuanya selamat. Bayangkan, lebih 700 meter bawah dan sudah tidak ada apa-apa. Makanan, minuman pun sudah bisa jadi satu hari itu hanya secuil saja dibagi 33 orang. Tetapi mereka terus berharap kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, ini tantangan bagi kita. Kalau kita hubungkan firman Tuhan kepada Yesaya tadi, Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dikatakan di situ, saudara-saudara, bisakah ini terwujud? Karena pernah ada yang menanyakan, serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Ini harapan katanya. Ini akan nyata. Bisa ini terwujud. Dilanjutkan lagi, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Anak singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang kubur dengan dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak, dan seterusnya. Itu pasti akan terjadi, firman Tuhan. Iman kita juga mengatakan itu akan terjadi. Bagaimana kita bisa mengimani firman Tuhan ini? Itu terwujud dong. Ini memang bukan hanya soal serigala atau domba, tapi ini juga bisa pribadi, kelompok, bangsa, atau juga penganut agama. Banyak orang ateis mengatakan agama itu tidak, agama kacau. Tetapi justru penganut agama sering sekali membuat kekacauan. Dan saudara-saudara, apakah memang agama tidak bisa lagi menjadi sumber dari kedamaian? Apakah memang kita ini seperti harapan, yaitu serigala, kambing, domba itu dan lain sebagainya, tidak bisa lagi sama-sama hidup berdampingan bersama-sama? Ini terus digulirkan, dan ada orang mengatakan, dan boleh di hari kiamat itu nanti, saat Tuhan Allah datang untuk yang kedua kali, baru itu bisa terwujud. Apakah memang saat di dunia ini itu tidak bisa terwujud? Hidup damai itu, hidup bisa berdampingan. Tidak di kitab Roma pasal 15 ini ayat 1 dan ayat 2 disebut di situ. Sebelum ayat 4, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, dan seterusnya di ayat 2 itu. Saudara-saudara, ini juga menjadi teguran bagi kita, bagi bangsa Indonesia, dan bagi kita pribadi lepas pribadi. Jangan-jangan kita juga jatuh ke dalam hal yang seperti ini. Saya kuat,
Dan ada orang lemah, kita justru jatuhkan, kita justru buat dia menderita dan mereka tidak berharga. Justru apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Paulus supaya tercipta kedamaian itu. Dan kita harus menjadi suara corong untuk kedamaian seperti harapan dari Yesaya itu dibagi bangsa kita. Apa yang dilakukan? Yesus melakukan ada dua hal dari sini firman Tuhan. Yang pertama, dia menawarkan persahabatan. Dia menawarkan persahabatan supaya kita satu hati, satu suara, mau menerima yang satu dengan yang lain. Lihat Pak, luar biasanya apa yang dilakukan oleh Saulus kepada para pengikut Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Saulus, inilah aku yang kau kejar. Dia justru mengulurkan tangan kepada Saulus, dan Saulus menjadi pemberita Injil bagi orang-orang yang lebih banyak. Dia memberitakan Injil kepada non-Yahudi. Begitu juga ketika Paulus berusaha untuk ditembak mati, dan ketika itu dia menghampiri orang yang menembak itu, dan dia mengulurkan tangan dan mendoakan, dan dia mau menjalin persahabatan dengan mereka. Oleh karena itu, bagaimana kita menjadi jembatan-jembatan, menjadi sahabat-sahabat agar kita hidup damai sejahtera. Jangan lagi kita menyuarakan kebencian, jangan lagi kita menjadi corong untuk memusuhi orang, tetapi kita menjadi corong untuk menyuarakan persahabatan, kedamaian. Karena itulah yang diinginkan Tuhan Yesus, menjalin persahabatan. Saudara-saudara, orang-orang yang menjalin persahabatan, maka dia itu menjadi satu kesatuan kelak di surga itu. Orang-orang yang hidup kekal, orang-orang yang bisalah disebut di Yesaya itu menjadi tidak lagi mementingkan dirinya sendiri seperti singa, harimau itu yang membuat mereka untuk menikmati kepentingannya sendiri, tetapi justru menganggap ini juga kambing domba menjadi sahabatku, kami bisa hidup berdampingan. Saudara-saudara, itulah tawaran dari Yesus, dan itu nyata. Dan banyak sekali orang-orang yang menerima piala Nobel perdamaian dunia menawarkan hal yang sama, menawarkan persahabatan. Dan saudara-saudara, ada ungkapan mengatakan kalau 1000 teman itu sangat sedikit dibandingkan dengan 1 musuh. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang-orang yang memelihara permusuhan, karena itu tidak dan justru menghancurkan kedamaian yang dituntun oleh firman Tuhan. Yang kedua yang menjadi tawaran Yesus adalah, biarlah orang yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah. Contoh sederhananya, kalau anak kecil menjatuhkan misalnya gelas dari meja, jatuh, kira-kira bisa nggak dia menaikkannya lagi ke meja? Oke, kalau gelasnya ringan bisa. Tapi kalau dijatuhkannya lagi, misalnya laptop bapaknya jatuh, tentu dia tidak bisa mengangkat. Siapa yang mengangkat? Yang mengangkat adalah yang lebih besar, abangnya atau bapaknya, yang tidak ditempatkan lagi di meja. Dan dia mengatakan jangan, atau dicegah supaya tidak diulangi dan sebagainya. Artinya ada keterbatasan orang-orang kecil, orang-orang lemah. Tapi kita sebagai orang-orang yang kuat, jangan justru merendahkan mereka dan kita pakai itu untuk kepentingan kita. Kita harus menolong mereka. Orang kuat tidak selalu badannya yang besar, tetapi orang yang rohani, orang yang tahu firman Tuhan, orang yang benar-benar dia itu sudah tahu banyak, dan
dia harus menolong orang yang masih kurang memahami, orang yang terbelakang, dan mereka yang saat ini sangat-sangat minim di dalam hal keuangan dan sebagainya. Mari saudara-saudara, ini ajarkan dari Yesus sendiri dan Paulus bagi kita saat ini. Dan di masa Advent yang kedua ini, kita menantikan Yesus itu, yaitu Yesus yang kedua kali. Kita sekarang sudah mengamini Yesus sudah lahir sebagai Mesias, dan kita merefleksikan itu sambil menunggu Dia. Telah cita-cita kita adalah hidup damai sejahtera seperti permintaan dari Yesaya 1 itu, Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Dan saudara-saudara, sebagai penutup, orang-orang yang menempatkan harapannya kepada Tuhan Allah, kita bisa buka di Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Inilah yang menjadi sukacita orang yang berharap kepada Tuhan Allah. Saya bacakan buat kita. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Karena apa? Dampaknya adalah ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Semua kita terus menggantungkan harapan kita kepada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman. Biarlah Tuhan, kami terus berharap kepadamu atas pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kepada keluarga kami, kepada persekutuan kami, kepada bangsa kami, bahkan dunia ini menjadi surga, meskipun kelak nanti Engkau akan sempurnakan. Tuhan Allah, biarlah kami anak-anak Tuhan yang sudah memperoleh keselamatan ini terus menyuarakan perdamaian, terus menyuarakan yaitu pengharapan kepadamu. Berkatilah mereka, secara khusus jemaat Tuhan yang telah mengalami redupnya harapan mereka, putus asa, dan juga tidak lagi terhubung kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak kami dari sekolah minggu, remaja, Naposo, dan Tuhan Allah, biarlah gereja ini juga menjadi terang bagi gereja HKBP yang lain, terkhusus juga Tuhan di daerah Banten ini. Ampunkan kami dari dosa dan kesalahan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.